Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabih, thumma amma ba'd. Saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kalau sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasannya tujuan diciptakannya manusia di atas muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk peribadatan. Maka karena begitu pentingnya tauhid ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap umat, kepada setiap umat Allah utus rasul, yang rasul tadi, misi dari setiap rasul tadi adalah untuk mengajarkan tauhid. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dan ceritakan tentang hal ini. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus pada setiap umat, pada setiap kaum seorang rasul. Yang rasul tadi, misinya, tugasnya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan umatnya dari segala macam bentuk tagut. Apa itu tagut? Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan tagut adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Baik itu manusia, patung, atau apapun itu bentuknya, kalau dia diperlakukan berlebihan melampaui batasannya, melampaui haknya, dan menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah tagut. Sebagian ulama mengatakan kalau yang dijadikan tagut itu ridho, karena sebagian orang menjadikan nabi, orang-orang soleh, para malaikat sebagai tandingan bagi Allah. Mereka berdoa meminta kepada para nabi, meminta kepada para malaikat, pada orang-orang soleh. Padahal mereka semua yang dimintai tadi, entah itu nabi, orang soleh, para malaikat, semuanya tidak ridho. Maka mereka bukanlah tagut. Tagut adalah yang disembah, ditaati dengan ketaatan yang berlebihan. Dan dia ridho. Dia ridho dengan hal tersebut. Dia suka hal tersebut. Maka itulah tagut. Setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada umatnya. Hanya kepada Allah taat, hanya kepada Allah tunduk, dan beribadah kepada Allah. Dan menjauhi segala macam bentuk tagut tadi. Ibadah sendiri itu apa? Ibadah, kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Minal a'mal wal aqwal ad-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kalau itu termasuk perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah, ciri bahwasanya suatu itu dilakukan atau itu adalah masuk dalam kategori ibadah adalah ketika seseorang melakukannya dengan ketundukan disertai dengan cinta. Tunduk, taat, dan cinta. Tunduk tanpa disertai dengan cinta tidak dikatakan sebagai ibadah. Sebaliknya, cinta yang tanpa disertai dengan ketundukan juga tidak dikatakan sebagai ibadah. Maka dua hal yang menggabungkan tadi, yaitu ketundukan dan kecintaan, itulah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ayat tadi menegaskan kepada kita tentang begitu pentingnya tauhid, sampai-sampai semua nabi dan rasul misinya sama. Maka dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-anbiya ikhwatun min allat.
Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ibunya berbeda-beda, tetapi agama mereka satu. Agama mereka satu adalah Islam, agama yang mengajarkan kepada tauhid. Bukan seperti yang dianggap oleh sebagian orang, agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan secara yang universal, yang disepakati manusia, dan itu bukan tauhid, maka ini tidak benar. Yang benar, semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tauhid dan memperingatkan umat mereka tentang bahaya syirik. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengutus Mu'adz ibnu Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma ke negeri Yaman, yang satu ke Son'a dan sekitarnya, yang satu ke Adan dan sekitarnya. Tujuannya apa? Yang pertama, misi yang mereka bawa, falyakun awwala ma tad'u ilaihim an yuwahhidullah. Maka hendaklah pertama kali atau pertama hal yang engkau serukan, engkau sampaikan kepada mereka, hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita semakin faham, semakin tahu bahwasanya tauhid ini adalah prioritas utama dan merupakan misi utama para rasul dan juga rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua.